Halo sahabat ya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Komisi Bisa, anak Indonesia pasti bisa. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang penjualan. Bagaimana kita bisa meningkatkan penjualan kita melalui teknik yaitu 5 bahasa kasih. Oke, setelah yang satu ini. Guys, jadi mungkin yang belum pernah baca bukunya, namanya buku ini sangat bagus banget dan terkenal sekali, namanya The Five Love Language, yaitu 5 bahasa kasih. Karangan dari Mr. Gary Chapman. Beliau mengatakan setidaknya manusia itu punya 5 bahasa kasih yang dominan. Nah, sedangkan ini kita bisa manfaatkan untuk bagaimana menyentuh atau mungkin bagaimana kita bisa mendekati calon customer kita. Nah, itu sangat penting sekali karena 83% penjualan itu bisa berhasil, bisa terjadi closing deal karena orang suka sama kita, setuju? Dan 17% karena dia butuh produknya. Nah, bagaimana kita bisa maksimalkan 83% itu? Kita harus tahu bahasa kasih dari orang tersebut. Kita harus tahu ini, oh orang ini lebih suka mungkin dengan pujian atau apapun. Nah, makanya kita akan bahas satu persatu. Ada 5 bahasa kasih, itu apa aja. Yang pertama yaitu word of affirmation, yaitu atau kata-kata peneguhan atau kata-kata yang membuat dia merasa dikasihi, ya, atau merasa dicintai. Nah, maksudnya apa? Berarti tipe-tipe yang seperti ini mereka suka sesuatu yang diungkapkan. Contohnya kita sering memuji dia, wah bapak keren banget, bapak bagus banget ya, bisa punya pengetahuan yang seluas itu, contohnya gitu. Atau mungkin ibu ini, oh cantik banget bu, ibu pakai kalung ini tuh keren banget. Ibu pakai baju yang dipakai sekarang ini, wah jadi cantik, anggun sekali. Nah, itu orang akan lebih suka karena dia punya bahasa kasih yaitu kata-kata cinta atau kata-kata peneguhan, kata-kata ketika mereka merasa dikasihi, yaitu word of affirmation. Itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua yaitu ada namanya quality time atau waktu yang berkualitas. Jadi ada orang itu yang suka diajak ngobrol, diajak untuk bisa berdiskusi, diajak ketemuan, itu senang. Jadi kalau orang-orang seperti ini, kalau kita cuman closingnya lewat telepon atau mungkin closingnya lewat chat, mereka akan merasa kurang. Mereka lebih suka kalau bagaimana dia bertemu langsung, bagaimana mereka itu bisa punya waktu yang berkualitas bersama dengan orang atau mungkin bersama dengan penjualnya. Ya, dia tuh sebetulnya pengen produknya, tapi lebih dari itu mereka tuh pengen ngobrol-ngobrol, mereka tuh pengen bisa ada waktu bersama. Nah, ini kita harus tahu. Jadi ketika kita punya mungkin calon customer kita, calon konsumen kita ini, mereka tuh punya kekuatan atau mungkin punya bahasa kasihnya itu waktu yang berkualitas, kita harus temani dia mungkin di kafe, kita ajak ngobrol. Mungkin ngobrolnya nggak tentang produknya, ngobrolnya mungkin tentang hal lain, ya kan, ngobrolnya tentang masa lalunya dia atau mungkin cerita pengalamannya dia ketika dia liburan kemana. Kita bisa tembak dia di sana, kita bisa ngobrol panjang lebar di sana. Nah, ketika udah ngobrol panjang lebar, baru kita kenalkan produk kita misalnya gitu, atau kita mau promosikan produk yang kita ingin jual. Nah, itu baru bisa mengena di dia. Jadi tergantung orangnya, kita harus tahu ya. Yang ketiga, teman-teman, yaitu ada orang yang sukanya receiving gift atau menerima hadiah. Jadi orang merasa dikasih ketika dia dapat satu hadiah atau satu satu kenang-kenangan dari orang lain gitu ya. Nah, ini ada orang yang kategorinya seperti ini, ada orang yang punya bahasa kasih yang seperti ini. Nah, bukan berarti dia tuh matre, bukan, teman-teman. Tapi dia tuh lebih ke arah bahwa ya, ketika ada orang yang memberi ke saya, ya kan, itu adalah tanda cinta atau tanda kasih dari orang tersebut. Nah, customer yang seperti ini, kita seringkali bisa berikan mereka satu hadiah, ya kan, atau satu mungkin kita dari luar kota contohnya, kita bisa berikan dia ini loh, ada kenang-kenangan atau ada makanan khas dari kota saya buat bapak atau ibu. Nah, itu dia suka sekali, dia akan merasa, wah saya ini seperti orang penting ya, dipedulikan. Saya tuh mereka tuh care sekali, orang ini kok bisa care sama saya ya. Nah, otomatis dia akan tidak sungkan-sungkan atau tidak pikir panjang untuk membeli produk kita, karena dia udah dapat satu wah saya merasa dikasihi ya. Nah, teman-teman juga bisa misalnya memberikan hadiah kepada mungkin customer loyal Anda yang udah sering banget membeli produk Anda, ya kan, membeli jasa Anda mungkin. Nah, Anda bisa berikan hadiah yang luar biasa. Salah satunya adalah Anda bisa memberikan
kenang-kenangan untuk yang cewek mungkin ya, customer Anda yang cewek. Nah, Anda bisa berikan kenang-kenangan satu kalung yang luar biasa ini teman-teman, seperti ini, atau mungkin gelang juga. Anda bisa berikan gelang juga di sini. Nah, ya kan. Nah, ini dari KK Levos namanya, made in USA, Amerika punya, dan dia ini bahannya apa? Stainless steel. Bahannya stainless steel yang sangat bagus, ya, berkualitas. Dan yang penting adalah ini fungsinya, bukan cuma sebagai fashion, tapi ini juga digunakan untuk kesehatan. Karena dia mengandung namanya energy scalar, teman-teman. Kalau Anda lihat di belakangnya sini, ya, bisa kelihatan nggak di sini ya? Nah, belakangnya sini ada mengandung namanya serat karbon, ya. Di dalamnya serat karbon itu ada energy scalar, teman-teman. Tujuannya apa? Untuk bisa meredam radiasi, melancarkan sirkulasi darah. Nah, jadi kalau Anda mungkin memberikan hadiah kepada customer Anda, ya kan, ini kelihatan sangat bernilai, sangat bervalue, maka Anda kan, wah, ini akan mengena di hati mereka, ya kan. Oke, ini aja mungkin sharingnya. Lalu kita akan lanjut lagi. Bahasa kasih yang keempat yaitu teman-teman, yaitu act of service atau melayani. Nah, ada tipe-tipe orang yang merasa dikasihi ketika dia dilayani, diberikan minum, ya kan, atau mungkin disiapkan makanan, disiapkan minum, disiapkan apapun lah, disiapkan mungkin perlengkapannya, disiapkan untuk penginapannya, contohnya gitu lah. Kalau Anda bisa mengambil hati customer Anda dengan cara mungkin melayani dia, oke Pak, ini ada kopi, silakan diminum, ya kan. Mereka akan merasa dihargai, mereka akan merasa direspek oleh Anda. Oke. Yang kelima teman-teman, yaitu sentuhan fisik atau physical touch. Nah, ini ada orang-orang tertentu yang mereka itu merasa dikasih ketika mereka diberikan salam, ditepuk pundaknya, ya kan. Lalu mungkin diberikan penyemangat, ayo kamu pasti bisa, gitu kan, atau Pak pasti bisa Pak, atau Bapak hebat banget, dipegang pundaknya, diberikan salam, penghargaan. Mereka merasa sangat dihargai teman-teman, ketika Anda bisa berikan sentuhan fisik yang mendukung mereka, yang menguatkan mereka, yang mengencourage mereka. Nah, jadi ini tipe-tipe manusia yang berbeda-beda. Terus pertanyaannya adalah, Pak Vino, gimana supaya kita tahu ini orang ini bahasa kasihnya apa? Nah, kita harus ngobrol dulu di awal, ya kan, kita harus ngobrol di awal. Nanti akan kelihatan, ya kan, akan kelihatan ketika Anda coba dulu 5-5-nya. Contohnya, ketika Anda puji dia biasa aja. Ketika ada tepuk dia, ya Pak, hebat, luar biasa Pak. Atau mungkin Bapak sekarang penampilannya keren banget, gitu kan. Nah, itu mungkin dia biasa aja. Tapi dia misalnya suka dikasih hadiah. Ketika dia dikasih hadiah, wah, dia posting hadiah Anda, dia berterima kasihnya luar biasa, dia senyumnya lebar. Nah, itu kelihatan. Jadi kita mungkin di awal ketika ngobrol, kita bisa coba 5-5-nya dulu, ya kan. Mungkin kita bisa berikan kata-kata peneguhan atau word of affirmation, ya kan. Kita bisa berikan waktu yang berkualitas, mungkin diajak ngomong terus gimana. Lalu kita bisa juga kasih hadiah dia. Nah, kita harus coba gimana supaya orang ini kelihatannya cocoknya di mana, kelihatannya bahasa kasihnya apa. Nah, ketika kita udah dapet, sudah mendapatkan satu pemahaman baru, orang ini sukanya ini, ya kan, orang ini bahasa kasihnya ini, maka kita akan kedepannya akan jauh lebih mudah, ya kan. Kita bisa lakukan itu, atau mungkin kita berikan bahasa kasihnya untuk dia. Lalu ya, untuk masalah mungkin nanti closing produk dan lain-lain, itu tinggal mengikuti teman-teman, ya. Dan kuncinya kita juga harus berikan dengan tulus, jangan cuma modus, cuma ingin dapat penjualan, ingin dapat closing baru kita melakukan ini. Kita tulus saja. Ketika kita tulus dengan sungguh-sungguh, dengan hati kita melayaninya, maka kita akan dapatkan yang terbaik juga. Oke, itu aja teman-teman sharing dari saya, semoga ini bermanfaat. Kalau suka video ini, share ke teman-teman Anda, jangan lupa berikan komentar yang positif, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, dan salam hebat luar biasa.